Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengemudi ojek online di Kota Medan terekam kamera pengawas mencuri sepatu setelah mengantarkan pesanan kepada pelanggannya. Nekat mencuri telepon genggam di ruang tunggu Rumah Sakit Murni Teguh, seorang pria di Kota Medan ditangkap polisi. Masuk musim kemarau, PDAM Tirta Nauli Sibolga distribusikan air bersih ke permukiman warga di Kelurahan Pasar Belakang. Ya, kita awali informasi pertama. Seorang pengemudi ojek online diduga mencuri sepatu setelah mengantarkan pesanan pelanggannya di kompleks perumahan elegan townhouse di Jalan Rakyat Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Peristiwa ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Perbuatan tidak terpuji seorang pengemudi ojek online terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Ia diduga melakukan pencurian sepatu di kawasan kompleks perumahan elegan townhouse di Jalan Rakyat Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku mendorong sepatu incarannya dengan kakinya hingga akhirnya menyembunyikan barang curian tersebut ke dalam jok motor. Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas Polsek Medan Timur. Polisi menangkap tersangka Daniel Pardosi berusia 23 tahun di kawasan Tegalsari, Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin memiliki sepatu tersebut. Tanggal 5 Mei, salah satu korban membuat laporan Polsek Medan Timur bahwa terjadi pencurian sepatu dari teras pemilik sepatu. Adapun pencurian itu dilakukan salah satu pengirim makanan. Pada saat mengantarkannya, pengirim makanan tersebut melihat ada sepatu di teras, menggeser dengan kakinya, kemudian dimasukkan ke jok sepeda motornya dan membawa sepatu tersebut dari lokasi rumah korban. Sejauh ini barang bukti masih kita temukan. Dia tahunya si pelaku ini yang mencuri itu dari mana? Apakah ada CCTV? Ada CCTV. Kita menyelidiki dari CCTV. Berarti ini pelakunya ini modusnya memang driver ojol gitu ya? Ya, driver ojol. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Aparat Polrestabes Medan mengungkap kasus narkoba selama bulan Mei hingga Juni 2025 dengan jumlah tersangka sebanyak 102 orang. Petugas juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 35,1 kg sabu-sabu dan 50 saset Happy Water. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan merilis penangkapan 102 orang tersangka terkait kasus narkoba di berbagai daerah di Kota Medan selama periode bulan Mei hingga Juni 2025. Selain tersangka yang terdiri dari pengedar, pengguna, dan bandar narkoba, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat isap sabu-sabu, uang tunai, dan plastik klip yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu. Polrestabes Medan juga melakukan pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 35,1 kg dan 50 saset Happy Water dengan cara dibakar dan diblender. Perkara kasus 84 LP dan jumlah tersangka 102, terdiri dari 98 laki-laki, 4 perempuan. Barang bukti yang diamankan berupa sabu sebanyak 20.275,57 gram, ekstasi sebanyak 58.775 butir, ganja sebanyak 100 gram, uang rupiah sebanyak 13.210.000, 7 unit sepeda motor, 47 unit HP, 15 unit timbangan elektrik, dan lain-lain.
seperti bong, pipet, plastik, klip, dan mancis. Ratusan tersangka kasus narkoba ini ditempatkan di sel tahanan Polrestabes Medan dan beberapa polsek di kota Medan. Para tersangka terancam hukuman yang berbeda-beda dengan hukuman maksimal yaitu seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Negeri Kota Sibolga memusnahkan barang bukti dari sejumlah kasus tindak pidana umum periode bulan Januari hingga Juni 2025. Pemusnahan dilakukan untuk kasus perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Kota Sibolga memusnahkan barang bukti sejumlah perkara tindak pidana umum, di antaranya narkoba, rokok tanpa pita cukai, dan belasan telepon genggam. Pemusnahan dilaksanakan di halaman gedung kantor Kejaksaan Negeri Sibolga, dipimpin oleh Kepala Kejari bersama unsur terkait. Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering seberat hampir 4 gram dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan narkoba jenis sabu-sabu seberat hampir 43 gram dihancurkan dengan mesin blender dan dilarutkan dengan air. Sementara 30 kotak besar rokok ilegal dimusnahkan petugas dengan cara dibakar bersama dengan barang bukti narkoba. Kasih Intel Kejari Sibolga menjelaskan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum serta transparansi terhadap penanganan perkara pidana. Barang bukti berupa narkotika, rokok, dan juga handphone, yang merupakan hasil barang bukti dari hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap periode Januari 2025 sampai bulan Juni 2025. Pemusnahannya gimana Bang, barang bukti yang telah diamankan ini? Pemusnahan ini caranya berbeda-beda. Untuk narkotika tadi yang berupa sabu-sabu, kita memakai blender dengan menambahkan cairan baiklin pembersih dan kemudian dibuang di selokan. Untuk barang bukti berupa handphone, itu kita hancurkan dengan memukul ataupun mempergunakan palu untuk supaya memastikan sudah tidak bisa terpakai lagi. Ganja maupun rokok ilegal kita lakukan pembakaran. Pemusnahan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atas barang bukti yang disita serta memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa barang bukti yang dimusnahkan memang benar-benar melawan hukum. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Ya, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur menangkap seorang pria yang diduga mencuri telepon genggam dari lokasi pengisian baterai di ruang tunggu Rumah Sakit Murni Teguh, Kota Medan. Saat ditangkap, tersangka mengaku sudah menjual barang curian tersebut sebesar 5 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas rumah sakit pada tanggal 2 Juni 2025, terlihat seorang pria berbaju kotak hitam putih yang diketahui bernama Kelvin Syahputra, berusia 31 tahun, diduga melakukan pencurian telepon genggam. Ia beranjak dari tempat duduknya menuju area pengisian baterai telepon genggam di ruang tunggu Rumah Sakit Murni Teguh di Kota Medan. Setelah beraksi, ia kembali duduk dan berpura-pura merapikan barang bawaannya sebelum pergi meninggalkan lokasi pencurian. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan laporan korban, pada tanggal 30 Juni 2025, polisi akhirnya menangkap pelaku di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur ketika hendak pergi ke stasiun kereta api. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah menjual telepon genggam curian tersebut sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 3 Juni, korban melapor ke Polsek Medan Timur bahwasanya pada saat menjaga orang tuanya di ruangan ICU Murni Teguh, dia mencas HP merek iPhone 13. Ketika dia melihat orang tuanya, HP-nya sedang dicas, sekembalinya melihat orang tua, HP sudah hilang. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan kita menemukan tersangka atas nama Kelvin dan sudah kita amankan di Polsek Medan Timur. Kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, Kelvin mengaku bahwa handphone tersebut sudah dijual dengan harga 5 juta dan uang yang 5 juta itu dipergunakan untuk berpoya-poya
dan sudah habis bersama dengan pacarnya. Polisi juga akan memeriksa dugaan ada tidaknya keterlibatan kekasih pelaku dalam kasus pencurian ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.